Langsung aja, perkenalkan nama saya Lesi Nabila dengan NIM 12249000001 dari program studi rekayasa instrumentasi dan otomasi Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan membuat ulang hasil praktikum pengolahan sinyal digital, yaitu membuat sebuah algoritma program dari software MATLAB yang akan menghasilkan atau mengeluarkan output grafik dari sebuah sinyal. Nah, hal yang pertama kita lakukan itu adalah membuat new script pada software MATLAB. Setelah itu, di bagian atas kita akan membuat komen untuk format penamaan. Jadi ketika awal program itu diawalin dengan tanda persen, itu akan dihitung sebagai komen dan tidak akan dibaca oleh program, oleh software maksudnya. Nama dan yang terakhir itu ada NIM. Nah, lalu kita masuk ke algoritma programnya. Yang pertama kita akan membuat sebuah array dengan T sama dengan 0.2 0.1.2 lagi 50 dan diakhiri oleh titik koma. Lalu kita akan membuat sebuah fungsi eksponen dengan X sama dengan kurung min 0 1 sin setelah itu kita akan membuat axis lalu kita sini akan menambahkan judul Nah, setelah kita membuat algoritma dari programnya, jangan lupa kita save terlebih dahulu, karena kalau kita langsung run programnya itu nggak akan bisa sebelum di save. Nah, pada format penamaan usahakan tidak ada spasi. Nah, langsung saja kita run. Ini ada kesalahan, terus saya akan cari tahu dulu. Oh, di sini saya salah tulis, harusnya di sini X. Nah, langsung saja kita run. Nah, dapat dilihat di sebelah kanan itu ada sebuah output grafik sinyal yang naik turun. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih tiap artis tiap program yang saya buat. Yang pertama itu adalah komen. Jadi komen ini tidak akan dibaca oleh program softwarenya. Lalu lanjut ke yang kedua, itu ada array. Jadi di sini kita akan membuat array T dari 0 hingga 50 dalam selang waktu 0,1. Nah, selanjutnya itu ada
eksponen, yang dimana gunanya ini sebagai menghitung X sesuai fungsi yang kita berikan. Lalu ada axis yang dimana untuk mengatur batas sumbu X dari 0 hingga 50 dan Y dari min 1 hingga 1. Lalu selanjutnya itu kita masuk ke bagian plot, yang dimana gunanya ini untuk membuat plot X terhadap T. Lalu grid on, arti dari grid on ini adalah jadi pada grafik sebelah kanan itu, nah dapat dilihat ini ada garis kotak-kotak yang dimana itu untuk mempermudah kita dalam membaca sinyalnya. Lalu ada title ini judul, jadi kita sini dapat menambahkan judul pada tabel tersebut. Contohnya saja saya menamain tabelnya menjadi grafik. Nah, sini dapat dilihat di atas itu akan tertulis grafik. Lalu ada Y. Y label ini gunanya untuk memberi label pada sumbu X, yaitu kita sini menamakannya sebagai T sumbu X, sumbu Y, dan X label itu memberi label pada sumbu X. Ya, sini kita menamainya sebagai T dalam kurung waktu. Nah, lalu pada plot ini dia terdapat sebuah itu yang bertuliskan color sama dengan Y, yang artinya di sini grafik akan berwarna green. Saya misalnya kita mau buat warna merah, kita tinggal tulis R besar, putaran. Nah, dapat dilihat grafiknya akan berwarna merah. Mungkin ini dari percobaan pratikum pertama, kita lanjut ke bagian yang kedua. Nah, sama juga pertama kita akan membuat format penamaannya dulu, lalu kita masuk ke algoritmanya. Teman-teman N sama dengan min 2 titik 27, lalu diakhiri dengan titik koma, enter. X sama dengan min 1 0 0 titik koma, lalu stem Nah, setelah kita selesai membuat algoritmanya, lanjut jangan lupa kita save juga terlebih dahulu. Nah, setelah itu langsung saja kita run. Sepertinya ada kesalahan. Kita tekan terlebih dahulu. Pada L9. Oh, ini lupa saya tambahkan. Oh, enggak, saya salah menambahkan harusnya tanda titik. Terus di sini. Nah, dapat dilihat itu akan mengeluarkan grafik seperti berikut. Nah, kenapa tidak seperti grafik pada percobaan pertama itu yang mengeluarkan sebuah kayak sinyal naik turun gitu, dan sini itu titik-titik, itu karena kita memakai yang namanya stem. Jadi stem ini cuma membuat titik pada sumbu X. Nah, ini saya akan menjelaskan algoritmanya. Itu ada yang pertama itu
N sama dengan min 2.27 koma. Nah, itu adalah pembuat vektornya. Jadi di sini itu akan membuat vektor n yang berisi nilai dari 2 hingga 7. Jadi vektor ini akan digunakan sebagai sumbu X dalam plot. Lalu yang kedua itu ada pembuat vektor yang berisi nilai-nilai sinyal xn untuk setiap nilai n pada vektor n. Nah, di sini kan di pertama itu ada 0 di titik 0. Nah, di sini 0. Lalu yang kedua juga sama. Nah, lanjut yang ketiga itu ada 1 berada di titik x1 dan y1. Dapat x0 dan y1. Lanjut yang ke berikutnya ada di x1 dan y2. Lalu lanjut ke itu x2 ada di y1. Nah, lalu stem yaitu stem itu berfungsi untuk membuat plot pada sinyal diskrit n yang sumbu x adalah nilai sinyal pada setiap n. Lalu x label itu untuk membuat label pada sumbu x yang dimana kita akan membuat labelnya itu berupa n, dan pada label y kita membuat label xn. Nah, mungkin itu penjelasan singkat dari percobaan kedua. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu perbedaan sinyal diskrit dan sinyal kontinu. Nah, sinyal diskrit itu merupakan sinyal sinyal yang direpresentasikan oleh nilai yang diambil pada titik-titik waktu diskrit. Jadi, sifat sinyal diskrit itu memiliki nilai yang terbatas pada titik-titik waktu diskrit tertentu yang membuatnya lebih mudah untuk diproses menggunakan teknik pemrosesan sinyal digital. Contohnya sinyal diskrit yang umumnya terjadi dalam sistem digital itu yang dimana sinyal yang direpresentasikan oleh sampel-sampel nilai pada waktu tertentu misalnya adalah audio digital yang direpresentasikan oleh kumpulan sampel audio diskrit pada interval waktu tertentu. Lalu itu ada yang kedua itu adalah sinyal kontinu. Nah, sinyal kontinu itu adalah sinyal yang direpresentasikan oleh nilai yang ada pada setiap titik waktu dalam interval tertentu. Contohnya itu adalah sinyal suara di alam nyata. Sinyal suara di alam nyata, contohnya sinyal kontinu. Karena nilainya itu dapat bervariasi secara halus pada setiap titik waktu. Jadi sinyal kontinu itu memiliki sifat yang dapat bervariasi secara halus pada setiap titik tertentu. Nah, ini membuatnya lebih sulit untuk kita proses secara langsung pada sistem digital, sehingga memerlukan konversi ke sinyal diskrit melalui proses seperti sampling. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai sinyal diskrit dan kontinus, dan apa yang telah saya lakukan dari hasil percobaan praktikum pengolahan sinyal sistem digital. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada terjadi kesalahan. Terima kasih.